Selamat sore, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mempelajari Sabda Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat yang pada sore hari ini berjudul Satu Bahasa. Dan untuk itu, sebelum kita membahas masalah pelajaran ini, kita akan lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, kami adalah orang-orang yang penuh dengan kebodohan, sulit untuk mengerti akan pekabaran-pekabaran sabda-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kepada kami pengertian akan sabda-Mu melalui Roh Suci-Mu, agar kami boleh mengerti akan pekabaran sabda-Mu melalui sekolah Sabat ini, dan boleh menerapkan sabda-Mu ini, mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 4, di sana dikisahkan tentang orang-orang yang masih mempunyai satu bahasa dan satu logat di sebuah tanah yang bernama Sinear. Mereka akan membuat sebuah kota, bahkan sebuah menara. Dan tentunya menara ini adalah menara yang tinggi, mencapai langit, dan mereka berusaha untuk membangunnya. Kita tahu bahwa kenapa mereka ini membuat menara yang kita sebut menara Babel, membuat menara mencapai surga, mencapai langit. Dan tentunya mereka diingatkan oleh satu peristiwa pada waktu dulu, yaitu peristiwa air bah yang membinasakan seluruh apa yang ada di bumi, kecuali yaitu nenek moyang mereka, Nuh, dan juga keluarganya. Namun demikian, apa motivasi sesungguhnya tentang pembangunan Menara Babel ini? Bahwa motivasi sesungguhnya adalah mereka berusaha untuk mencapai surga. Mencapai surga. Dan bukan itu saja, bahwa motivasi mereka adalah mereka ingin menggantikan posisi Allah, menggantikan diri mereka menjadi Allah, menjadi Tuhan, Sang Pencipta. Itulah sebabnya mereka berusaha untuk membangunnya tersebut. Kalau kita pelajari di dalam Kejadian pasal 11, kemudian dalam kisah pasal ayat Kejadian pasal 11, kemudian Kejadian pasal yang pertama, di sana terlihat bagaimana orang-orang pada waktu itu menggunakan kata yang sama
ketika Allah melakukan penciptaan, marilah kita membuat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan inilah ya, ini menyebutkan bahwa mereka berupaya untuk mengambil posisi Allah di dalam kehidupan mereka. Merekalah yang akan menggantikan posisi Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mempelajari riwayat dari Babel di Shinear ini, dan kemudian kita runtut ke depan, di sana juga apa? Di sana kita mendapatkan sebuah kisah tentang Babel di masa-masa Nebukadnezar. Dan tempatnya juga di Shinear. Nah, di sanalah kita melihat bahwa ada upaya-upaya dari Raja Nebukadnezar untuk menggantikan Allah itu dengan dirinya. Dan kita melihat bahwa ketika mimpi daripada Raja Nebukadnezar, yaitu di bawah, di kaki paling bawah, yang adalah campuran dari tanah liat dan besi, dan tidak bisa bercampur, tidak bisa bercampur satu dengan yang lain. Nah, demikian juga ketika ketika orang-orang Babel di Shinear pada zaman dikisahkan dalam kitab Kejadian ini, mereka berusaha untuk mempersatukan bangsa agar tidak bercerai-berai, tidak berserak-serak memenuhi bumi. Dan demikian juga skenario itu pun juga dilakukan di dalam mimpi Nebukadnezar, yaitu tanah liat dan besi tidak bisa bercampur dengan satu dengan yang lain. Demikian juga kita melihat bahwa sepanjang sejarah sampai akhir zaman ini, ada kuasa-kuasa yang bekerja untuk mengusahakan persatuan di dalam dunia ini. Misalnya raja-raja di Eropa berusaha untuk mempersatukan, namun tidak bisa. Demikian juga di sekarang ini banyak usaha-usaha untuk mempersatukan agama ataupun mempersatukan yang lain-lain. Apakah terlaksana? Kita melihat bahwa Babel dalam kitab Kejadian sampai Babel dalam kitab Daniel jelas menunjukkan bahwa mereka ini yang berusaha untuk mempersatukan sesuatu mereka ini adalah menyamai, ingin rindu untuk menyamai Allah, bahkan melawan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Skenario manusia berbeda dengan skenario Allah. Kita mengetahui dari satu bahasa, kemudian Tuhan memberikan kekacauan dan akhirnya orang-orang di Babilonia kejadian ini menyebar berserak-serak, yang tadinya mereka ini rindu untuk bersatu, menyamai Tuhan, namun mereka diserahkan oleh Tuhan melalui kuasanya. Dan salah satu mereka adalah apa? Mereka mempunyai roh kesombongan. Mereka ingin menyamai Tuhan. Ini adalah roh kesombongan yang ditularkan oleh siapa? Biang roh kesombongan, yaitu Lucifer ataupun juga iblis. Dan dia berusaha untuk mengindoktrinasi di dalam pikiran orang-orang, dalam pikiran manusia tentang hal-hal kesombongan ini. Dan intinya yaitu bahwa mereka adalah ingin menjadi Allah, melawan Allah, dan membuat mereka menjadi Allah, dan posisi Allah diambil oleh mereka. Kiranya renungan pada sore hari ini boleh menggugah kita masing-masing, agar kita tidak menyamai Tuhan, agar kita tidak menyamakan diri kita dengan Tuhan, agar kita tidak mempunyai roh kesombongan akan kuasa yang ada dalam kehidupan kita, dan kita boleh tetap berserah di dalam skenario Tuhan. Dengan demikian, suatu kali ketika kita mendapatkan keselamatan, ketika kita mendapatkan keselamatan bukan karena kuat kuasa kita, namun oleh karena kuat kuasa Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.